Cerita ini kejadiannya sekitar tahun 2015-an. Ada seorang suami istri yang baru nikah. Sebut aja namanya Grace dan Edward. Mereka tuh baru nikah dan karena mau pisah dari orang tua, mereka bangun rumah yang mana tanahnya itu tuh sebenarnya punya bokapnya Edward. Dan tanahnya tuh sebenarnya rada luas, Moinat. Kayak sekitar 1000-an meter lah. Tapi pas mau bangun rumah, setelah tanahnya dibongkar, mandor yang mau bangun rumahnya, dia tuh ngomong ke Edward, kalau misalnya si Mandora ini nemu ada batu nisan di tempat dia mau bangun rumah itu. Jadi ada kuburan gitu? Nah, tapi batu nisannya tuh bukan yang kotak rapi gitu loh. Tapi kayak batu yang rada bulat terus ditulis seadanya gitu. Kebayang gak sih lo? Diukir gitu? Iya, jadi kayak kuburan seadanya gitu loh. Ya kayak kuburan massal aja gitu kan. Nah, tapi kayak nggak kelihatan kayak kuburan gitu loh, Moy. Jadi kayak cuman satu batu yang batunya tuh kelihatan kayak batu nisan. Oh, I see. Nah, si mandor ini tuh nyaranin buat yaudah bangun rumahnya geser aja ke agak ke belakang. Karena yang mandornya cuma takut kenapa-napa gitu loh. Jadi kayak cari aman aja. Nah, tapi Edward ini nggak mau. Karena si Edward tuh emang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu loh, Moy. Nah, Terus batu nisannya dibuang. nah batu nisannya dibuang akhirnya. Ya udah tuh, singkat cerita rumahnya dibangun sampai akhirnya rumahnya jadi. Grace dan Edward tinggal di situlah. Hari pertama mereka tinggal di situ aman-aman aja sampai hari keempat mulai nih kejadian janggal tuh muncul. Di situ posisinya Grace baru sampai rumah sekitar jam 6 sore, udah mau maghrib. Dan begitu Grace masuk rumah, dia tuh nyium ada bau bangke yang nyengat banget. Nah, Grace tuh nyoba nyari ini baunya di mana sih gitu kan. Grace coba cari dalam rumah, dia muter-muter rumahnya, dia cek kamar mandi, ke dapur, sampai ke belakang rumah, dia tuh nggak nemu asal bau bangke itu dari mana. Sampai akhirnya Grace udah capek karena dia habis kerja juga kan, dia nyerah tuh. Dia nyerah, akhirnya dia masuk ke kamarnya dia. Tapi begitu Grace buka kamar, akhirnya dia tahu kalau bau bangke itu asalnya dari badan suaminya. Anjing. Udah tuh akhirnya Grace bangunin Edward, tapi anehnya Edward nih nggak ngerasa kalau badannya itu bau. Dia nggak ngerasa sama sekali. Udah tuh akhirnya Edward disuruh mandi, dia mandi kan. Udah tuh akhirnya baunya rada hilang. Dan malamnya mereka bisa tidur. Nah, paginya Grace bangun, itu tiba-tiba Edward tuh badannya panas, demam tinggi. Terus? Akhirnya Grace nggak kerja dan ngerawat suaminya lah. Suaminya disuruh minum obat segala macam, diurus. Nah, malamnya pas lagi tidur, Grace tuh tiba-tiba kebangun. Tapi pas Grace bangun, dia lihat di samping dia, Edward tuh udah nggak ada. Dicari dong suaminya. Grace keluar kamar, dia cari-cari sekeliling rumah tuh nggak ada. Sampai Grace keluar rumah ke area belakang rumah, dia ngeliat itu tuh Edward lagi jongkok sambil makanin bekicot. Di situ akhirnya Edward diajak masuk, nurut tuh si Edwardnya. Tapi pas diajak ngomong tuh nggak bisa, kayak diem aja gitu. Nah, besokannya Grace tuh langsung coba buat dia kayak nyari-nyari orang pinter gitulah. Dia cari-cari, akhirnya dari kenalan dia dapet lah orang pinter dan langsung tuh disuruh hari itu juga datang ke rumahnya. Siangnya orang pinter ini datang. Sebutlah namanya Parisman. Nah, Parisman ini datang sama 2 orang muridnya. Grace samperin lah ke depan rumah. Nah, Parisman ini sebelum masuk dia nanya, "Mbak, udah berapa lama tinggal di sini?" Grace jawab, "Belum sampai seminggu, Pak." "Kenapa?" Parisman bilang, "Oh, nggak apa-apa." Akhirnya Parisman masuk, ditanyalah masalahnya apa. Diceritain lah sama Grace kalau si Edward ini awalnya badannya bau bangke, terus besokannya tiba-tiba dia makan bekicot, kayak gitu segala macam gitu-gitulah. Aneh lah suaminya. Setelahnya Parisman izin buat ngeliat-liat ke sekeliling rumah. Sampailah akhirnya setelah keliling rumah itu, dia nyamperin Edward di kamar. Edward coba diajak ngobrol, nggak bisa, dia diem aja. Terus Parisman minta buat dia tuh mau ngobrol berdua aja sama Edward. Udah tuh akhirnya Grace sama muridnya Parisman keluar. Nah, nggak lama dari situ Grace tuh dengar dari dalam kamar ada kayak suara orang ketawa. Suaranya tapi berat kayak Dan selang beberapa lama setelah itu Parisman tuh keluar gitu aja. Dan di situ Parisman bilang, intinya penyebab semua kejadian ini dan apa yang terjadi sama Edward itu tuh ada di dalam rumah ini. Udah tuh malamnya si Parisman nyoba buat dalam tanda kutip meritualkan Edward lah. Kayak didoain gitu. Nah, si Parisman ini ngejalanin ritualnya tuh di area belakang rumah. Nah, Parisman minta buat Edward dan Grace itu diam di dalam kamar aja dan kamarnya dikunci. Nah, mulailah tuh Parisman baca-baca doa di area belakang rumahnya mereka.
bareng 2 orang muridnya dan ada sesajen di depan mereka. Iya. Kayak ada kembang, ada minyak, ada buah-buahan, dan ada juga ayam mentah di situ. Oke. Nah itu tuh posisinya sekitar jam 8 malam. Dan di tengah-tengah Parisman beserta murid-muridnya itu lagi baca doa, tiba-tiba mereka dengar dari dalam rumah itu kedengeran kayak ada suara kaca pecah gitu loh, Muinat. Dan gak lama setelah itu muncul Edward keluar lari kenceng banget ke tempat Parisman ritual. Dan di situ Edward tuh lari sambil ngegerem nyamperin ke sana. Di situ Edward langsung nendang sesajen yang ada di depan mereka. Terus Muinat, Edward ini langsung ngambil ayam mentah yang ada di situ dan langsung dimakan di tempat. Wah. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah, mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget. Dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diam di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Iya benar. Tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan, Moy. Oh ini guru mata keranjang gitu ya, Bi? Iya. Terus pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing. Ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit. Bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Pas Pak Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi gak enak badan di hari itu. Akhirnya Pak Seno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Pak Seno dengan perasaan yang selalu parno, kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti. Besokannya Pak Seno berangkat ke sekolah. Dia ngeberanin diri dan berusaha untuk bersikap biasa aja kayak dia gak tahu apa-apa. Sesampainya di sekolah, dia ngajar di kelasnya si Kika ini. Dia buka pintu, dia ngerasa aura kelasnya tuh beda banget dari yang biasanya.
bangku bekas tempat Kika duduk tuh kosong, dan teman-temannya milih untuk ngosongin bangku itu buat ngenang Kika. Pas dia duduk dan lagi absen muridnya satu-satu, Pak Seno lupa. Dia nyebut nama Kika pas lagi absen. Pas dia panggil, "Kika Nia Veronica." Tiba-tiba Pak Seno ini ngeliat ada tangan pucet banget angkat tangan dari pojok kiri belakang. Oh shit. Karena posisinya di pojok belakang, jadi kan agak susah ya buat ngeliat mukanya. Jadi Pak Seno berusaha ngeliat siapa yang angkat tangan. Pas dia akhirnya bisa ngeliat, ternyata bener yang angkat tangan itu tuh Kika. Pakai seragam putih-putih hari Senin, angkat tangan sambil nunduk. Di situ Pak Seno kaget banget, terus bilang ke murid lain, "Itu siapa yang duduk di bangku bekas Kika?" Murid-murid yang lain semuanya bilang, "Gak ada Pak, kosong bangkunya." Di situ perasaannya Pak Seno takut banget, karena ternyata cuma dia yang bisa lihat sosok itu. Sampai pelajaran matematika Pak Seno selesai, akhirnya Pak Seno langsung keluar dari kelas dan jalan cepat ke arah ruang guru. Pas dia lagi jalan, dia gak sengaja nabrak satu murid sampai buku-bukunya Pak Seno yang dipegang itu semuanya jatuh ke bawah. Pak Seno refleks dong jongkok buat ngambil bukunya kan. Muridnya ini juga langsung jongkok dan bantu Pak Seno. Terus pas mereka berdua saling lihat-lihatan muka, ternyata murid yang ditabrak Pak Seno itu adalah Kika. Pak Seno ngeliat mukanya Kika pucat, warnanya biru, mukanya marah banget ke Pak Seno. Kika ini teriak, "Saya nggak mau!" Oh shit. Pak Seno di situ kaget banget dan langsung lari ke ruang guru. Pas Pak Seno sampai ke ruang guru, guru-guru lagi heboh banget ngomongin hasil otopsi Kika yang udah keluar. Dan ternyata hasil otopsi Kika itu adalah korban kekerasan seksual. Akhirnya Pak Seno pulang ke rumah. Selama di jalan pulang, Pak Seno ketakutan, gak bisa berhenti mikirin Kika karena takut orang-orang tahu apa yang dilakuin ke Kika. Sampai akhirnya Pak Seno sampai rumah, Pak Seno bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Pas dia mau tidur, matiin lampu, tiba-tiba Pak Seno dengar suara langkah kaki dari luar kamarnya. Tiba-tiba suara ini berhenti dan ada bayangan kaki di depan pintu kamar Pak Seno. Pas bayangannya hilang, pintu kamar Pak Seno tiba-tiba kebuka kenceng banget tapi gak ada siapa-siapa. Pak Seno bangun mau nutup pintunya. Pas dia baru bangun dari kasurnya, tiba-tiba ada sosok perempuan pakai seragam SMA putih-putih, matanya merah melotot, baju putihnya berlumuran darah, satu badannya biru, ngerangkak di sebelah kasur Pak Seno.